Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya ya. Pagi. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya aturkan terima kasih atas kesediaannya telah datang memenuhi komitmen ya, mengikuti komitmen ya, sebagai peserta program Keluarga Harapan. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kita ya, dimana pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui ya, sudah saya uraikan mengenai tindak kekerasan dan perlakuan yang salah. Ya, ibu-ibu sudah di sini sudah mengetahui ya bahwa tidak hanya anak-anak ya, orang dewasa pun sebenarnya menjadi sasaran korban. Hanya saja pada pertemuan yang lalu dan hari ini kita fokuskan kepada tindak kekerasan yang terjadi pada anak ya, dimana tindak kekerasan yang terjadi pada anak itu meliputi tindak kekerasan terhadap fisik ya. Fisik itu organ tubuh ya, misalnya pisau tangan, kaki ya, kemudian kepala. Bentuk tindakannya sudah saya jelaskan ya, misalnya contohkan ibu-ibu, ada yang tahu contoh dari tindak kekerasan terhadap fisik? Misalkan dipukul, kemudian apalagi ada yang bisa menyebutkan selain dipukul? Dicubit. Nah, itu beberapa yang tadi disebutkan contoh tindak kekerasan terhadap anak ya, terhadap fisik, maaf, anak. Adapun tidak hanya terhadap fisik tapi juga psikis atau perasaan ya, perasaan yang membuat si anak menjadi tidak nyaman ya, yang tidak nyaman dan juga menimbulkan dampak berkepanjangan, menimbulkan apa ya, traumatis pada anak ya, traumatis. Kemudian di samping itu juga tindak kekerasan seksual ya. Kalau berbicara seksual biasanya kalau bapak-bapak nih pada semangat, kalau ibu-ibunya belum, nggak tahu nih ya, karena korban ya. korban dari apa? Korban dari bapak-bapak, ibu ya. Maaf ibu-ibu, kekerasan terhadap seksual, kekerasan seksual terhadap anak ya. Nah, kemudian tindak kekerasan sosial ya. Nah, yang akan saya fokuskan pembahasan kita pada hari ini adalah tindak kekerasan seksual, yaitu tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang ya. Nah, kita akan bahas nanti seseorang itu, yang dimaksud dengan seseorang itu siapa ya. Kemudian yang menimbulkan trauma dan perasaan tidak nyaman ya, bisa dibaca oleh ibu-ibu, menimbulkan trauma berkepanjangan, perasaan yang tidak nyaman ya terhadap anak. Nah, kekerasan ini seringkali terjadi berulang-ulang, baik disadari dan atau tidak disadari ya. Di sini dan atau tidak disadari oleh pelaku ya. Itu pengertian dari tindak kekerasan seksual. Nah, kita sebagai orang tua ya, yang baik, yang tentu saja tidak menginginkan masa depan anaknya hancur ya. Karena apa? Karena menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang. Tadi seseorang di sini ya, bisa orang asing ya, bisa juga orang terdekat dari kita, misalnya tetangga gitu ya, atau bahkan di beberapa tayangan televisi bisa kita saksikan ya, tindak kekerasan terhadap seksual terhadap anak juga dilakukan oleh saudaranya sendiri ya, oleh misalnya pamannya ya, atau oleh bahkan oleh kakeknya terhadap cucunya gitu ya. Kenapa bisa terjadi ya, itu pasti ada faktor pemicunya ya. Nah, sebagai orang tua yang baik ya, kita harus memiliki kepekaan ya ibu-ibu ya, kepekaan apabila melihat anak kita ya menunjukkan hal-hal yang tidak lazim, tidak biasa nak gitu ya. Yang biasa nak ceria ya, sekarang jadi murung, yang tadinya ya tidak suka mengurung diri di rumah ya, ternyata hari-hari belakangan ini kok kelihatannya mengurung terus ya di rumah, tidak mau berkumpul bermain dengan teman-temannya. Nah, ada
ada apa dengan anak, yang terjadi dengan anak, kita harus mampu mendeteksinya. Nah, di sini bisa kita lihat judul dari pembahasan kita adalah deteksi dini kekerasan terhadap anak. Nah, kekerasan terhadap anak itu bisa kita deteksi ya, dilihat dari yang pertama adalah gejala fisiknya nih, gejala fisik si anak ya. Gejala fisik di anak dimana kalau misalnya setelah pulang dari bermain misalnya ya, anaknya masuk ke rumah, ternyata kita lihat si anak mengeluh ya, mengeluh kesakitan ya, pada saat dia memakai celana dalam ya. Kemudian merasa kesakitan pada saat dia buang air besar ya, jerit-jerit gitu ya, kesakitan ya. Tetapi bentar dulu, maaf ya, ibu-ibu ya merasa ada keluhan-keluhan yang dialami oleh anak ya. Kemudian yang berikutnya adalah cedera pada bagian bagian dada, kemudian pada bagian bokong ya, bagian perut bagian bawah ya, kemudian bagian paha. Mohon maaf ya, saya bukannya vulgar, tetapi ini di kesempatan ini kita harus jelaskan secara apa ya, gamblang gitu ya, secara gamblang atau ya ya. Jadi bukannya, mohon maaf nih, bukannya saya apa cunihin kalau orang Sunda mah ya, tapi memang ini harus saya utarakan, harus saya sampaikan gitu ya. Jadi tadi ada cedera-cedera pada bagian-bagian organ tubuh, alat vital ya, seperti tadi ya sudah kita sama-sama sebutkan. Terus yang berikutnya adalah memar di bagian tubuh atau giginya cedera ya, atau tanggal itu apa? Tanggal itu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, bukan ya Bu ya. Tanggal di sini adalah lepas gitu ya. Tanggal di sini lepas ya dari gusinya. Ini bisa terjadi mungkin saja pada saat si anak melawan ya, melawan ya, karena melawan akhirnya si pelaku melakukan tindak kekerasan gitu ya, menggunakan tindak kekerasan ya, yang menyebabkan gigi si anak ditanggal gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah rasa panas dan nyeri di bagian genital. Genital itu bagian apa Bu? Bagian genital itu bagian-bagian intim, bagian-bagian yang sensitif ya, sensitif seperti tadi bagian buah dada, bagian apalagi ya, bagian bokong dan sebagainya, bagian-bagian yang sifatnya privasi ya, seharusnya hanya orang tua ya yang boleh menyentuh. Kalau anak kecil mah ya, orang tua di sini adalah ibunya gitu ya, tidak boleh. Selain itu ya, apalagi kalau usianya udah 18 tahun gitu ya, anak yang masih kecil tidak boleh ya. Jadi ada bagian-bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain ya, itu bagian privasi, bagian pribadi ya anak gitu ya. Kecuali untuk kepentingan medis mungkin ya, medis seperti dokter itu diperbolehkan karena dalam rangka tindakan medis ya. Terus yang berikutnya adalah cara jalan si anaknya tidak wajar ya. Kalau orang Sunda mah bilang ngangkang gitu ya, ngangkang itu nyegang gitu ya. Biasanya si anak jalannya normal biasa, tetapi akhir-akhir ini kok ada sesuatu yang aneh gitu ya dari cara jalannya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ditemukan bercak darah atau cairan di selana dalam anaknya ya, dan kemungkinan ditemukan bagian-bagian pada pakaian yang robek atau kancingnya terlepas gitu ya, karena ditarik paksa oleh pelaku ya. Nah, untuk poin ini kita apa ya, kalau mendapati anak kita misalnya kancing bajunya lepas, jangan langsung punya persepsi ya, punya anggapan jadi korban kekerasan. Bisa jadi mungkin ya emang ini kurang kenceng kancingnya gitu ya, sehingga lepas ya. Kemudian itu tadi yang saya bahas gejala fisiknya ya.
Yang berikutnya adalah gejala fisik atau lebih pada perasaan, ya. Fisik itu pada perasaan, ya. Nah, kita bisa mendeteksinya dari apa? Yang pertama adalah anak mengalami perubahan ekspresi yang tadi misalnya biasanya riang gitu ya, jadi pemurung, ya. Kemudian yang biasanya tidak suka mengurung diri di rumah, ya beberapa hari belakangan ini kok sering amat mengurung di rumah, gitu ya. Tidak mau bersosialisasi, tidak mau bergaul dengan teman-temannya. Kemudian yang berikutnya adalah ini, biasanya mah anak kalau ditinggal ibunya ke warung gitu ya, tidak mengeluh, tidak tidak merasa takut. Tapi kenapa sekarang ini sering ketakutan tinggal sendiri, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah si anak sulit untuk tidur. Biasanya jam 9 udah tidur, sekarang lewat dari jam 9 belum tidur juga, gitu ya. Ada kerjaan sibuk. Ya kalau pendamping PKH emang ya pendamping PKH karena memang banyak pekerjaan sering tidur malam, tapi ini anak gitu ya, anak ya, anak sering tidur malam akhir-akhir ini ya. Kemudian sering ngigau, ya ngigau, jadi mimpi buruk, ya mimpi buruk. Kemudian yang berikutnya si anak mengalami kesulitan berkonsentrasi yang berdampak kepada prestasinya menurun di sekolah, ya. Prestasi belajarnya menurun, ya, yang biasanya ranking 1 sekarang ranking 10, bahkan tidak ranking gitu ya. 30 ranking, ya, yang biasanya ranking 1 jadi ranking 30 gitu ya. Perubahannya drastis gitu. Kemudian berikutnya adalah si anak mengalami perilaku kemunduran, menunjukkan gerakan ini ya, biasanya tidak suka mengisap jempol, ya sekarang jadi suka mengisap jempol. Kemudian bicaranya jadi balelo gitu ya, atau gagal gitu ya. Kemudian si anak juga kadang untuk anak-anak tertentu menunjukkan gejala suka ngompol kayak bayi lagi gitu ya. Biasanya kan sudah tidak pernah ngompol, sekarang tiba-tiba jadi, kecuali emang suka ngompol ya, kecuali suka ngompol. Tapi kan pada batasan usia tertentu ya biasanya sudah tidak ngompol ya. Tetapi ini mah ya setelah lewat dari batasan usia itu si anak tiba-tiba ngompol lagi, ya itu bisa menjadi indikator ya, indikator lagi, iya indikator, menjadi tanda lah ya, tanda bahwa si anak mungkin saja menjadi korban tindak kekerasan, ya. Nah selain fisik ya, bisa kita deteksi, bisa kita lihat tanda-tanda bahwa si anak itu mungkin saja menjadi korban tindak kekerasan, yaitu menunjukkan gerakan-gerakan yang tidak wajar, ya, tidak wajar, tidak lazim, ya. Misalnya apa nih? Misalnya bisa kita lihat si anak itu ya biasanya sering menunduk sekarang, ya menunduk gitu ya. Kemudian menutupi lehernya, melakukan gerakan-gerakan refleks, ya, melindungi tubuhnya, ya. Kemudian kedua tangan dan kakinya menyimpul erat, lututnya tertekuk ke dalam, tubuh menekuk, mata berkedip-kedip, ya, wajahnya pucat pasi, ya. Bisa kita lihat di gambar seperti ini ya. Jadi menunjukkan ada sesuatu yang aneh, ya, tidak wajar, ya. Kan kalau anak yang tidak mengalami tindak kekerasan mah ya jarang sekali gitu ya, jarang sekali melakukan gerakan-gerakan yang tidak wajar seperti ini. Nah itu ibu-ibu beberapa gejala yang bisa kita lihat apabila si anak mengalami tindak kekerasan. Nah dipahami ya ibuku ya? Iya, pahami. Nah untuk lebih memahami lagi ya kita praktek sekarang, ya. Praktek saya bagi kelompok menjadi 2 kelompok, di mana setiap kelompok nanti nih saya punya mana tadi ya, ininya. Jadi saya sudah siapkan ya, ini kartu gejala namanya ini.
ya, Gejala ya. di mana di dalam kartu gejala ini bisa kita lihat ya beberapa gejala-gejala ya yang ditunjukkan oleh anak yang mengalami tindak kekerasan ya. Nanti ibu-ibu setelah menerima ini kartu gejala ini didiskusikan dengan kelompoknya, lakukan pengelompokan ya. Misalnya nih kesakitan saat BAB dan buang air kecil ya, bukan bak mandi ini ya tapi buang air kecil itu ibu ya. Nanti bisa ditempel oleh ibu-ibu semuanya nih. Di sini udah saya siapkan ya apa ya namanya ini, pengelompokan gejala-gejala fisik, psikis dan tanda-tanda apa gerakan-gerakan yang tidak wajar ya. Saya bagikan nanti ditempelkan ya. Ya, udah ibu-ibu, agak silahkan ditempelkan. Setelah itu sudah beres diskusinya. Sudah. Nah, saya minta perwakilan dari setiap kelompok untuk ya ini apa memaparkan hasil diskusinya. Oh iya. Ya, memaparkan hasil diskusinya ya. Mengapa dipasang ibu-ibu ya, ya dipasang nekuk ini gejala anak yang mengalami tindak kekerasan apa, apakah fisiknya atau psikis dan sebagainya ya. Kemudian kalau ditempel tuh yang itu kenapa alasannya menempelkan ke kolom yang ini ya itu ya. Udah ikat aja. Nah, terima kasih ibu-ibu ya, semuanya tadi sudah kita ibu-ibu praktekkan ya. Mudah-mudahan kalau sudah dipraktekkan mah lebih memahami ya, tidak hanya tadi saya bacakan tapi ibu-ibu praktek sendiri ya. Jadi mudah-mudahan lebih bisa diserap lagi. Nah, kemudian ya apabila ya anak kita tadi menunjukkan gejala-gejala yang ya seperti itu, apa yang perlu dilakukan oleh orang tua ya, yang dilakukan oleh kita sebagai orang tuanya apa sih? Merangkulnya. Kemudian selain itu apa lagi? Selain merangkul, kemudian mungkin bapak yang ini punya jawaban dari tadi ya, kayaknya penasaran pengen jawab tapi kayak takut gitu ya. Apa Jangan-jangan ini tanda-tanda juga ya. Iya, mudah-mudahan Bukan bukan korban. pelaku gitu ya, bahkan bukan pelaku gitu ya. Nah, itu ibu-ibu, bapak-bapak yang sambil selingan bercanda, tidak apa-apa ya Bu ya, biar tidak ngantuk gitu ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, sikap kita sebagai orang tua ya, jika anak kita mengalami gejala-gejala kekerasan seksual, yang perlu dilakukan adalah yang pertama nih, kita tidak boleh panik ya, tidak langsung tidak panik, kemudian tidak cepat emosi ya, tidak cepat langsung naik hitam emosi ya, malah membuat menjadi anaknya itu menjadi lebih tertekan nantinya ya, jadi lebih tertekan. Tetapi yang perlu dilakukan ya oleh orang tua yaitu yang pertama, selain tadi tidak boleh panik, tidak marah, yang kedua adalah datangi si anak, peluk ya si anak, kemudian sambil dibisikkan ya, tunjukkan kepada mereka bahwa kita sangat menyayangi mereka ya, dan menunjukkan sikap bahwa kita sebagai pelindung dari mereka ya, melindungi mereka ya. Tidak boleh ada siapapun ya yang menyakiti mereka ya, dan apapun yang akan terjadi akan tetap memberikan perlindungan ya, yang perlu dilakukan oleh orang tua. Kemudian yang berikutnya adalah orang tua harus mau menjadi pendengar yang aktif, yang baik
gitu ya, mau mendengarkan keluh kesah anak ya. Kemudian ceritanya, pendapatnya kita harus mau dengar gitu ya. Jangan orang tuanya saja yang mau didengar ya, tapi kita tidak mau mendengarkan keluh kesah anak ya gitu ya. Harus sama-sama saling menjadi pendengar yang baik dan menanggapi ya keluhan kesah anak itu dengan sikap yang baik. Kemudian berikutnya adalah mintalah pertolongan kepada lembaga-lembaga layanan ya, seperti kalau sekarang mah kan ada KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak, kemudian ada konsultan ya, psikolog seperti itu ya, kalau memang diperlukan ya. Kemudian yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah melapor ke polisi pada pihak yang berwajib. Nah, di masyarakat kadangkala ya masih suka timbul perasaan enggan sungkan untuk melapor ya, sungkan, mungkin pertimbangannya adalah malu gitu ya. Padahal itu tidak boleh dilakukan ibu-ibu kalau sudah diketahui nih bahwa pelakunya adalah berdasarkan pembuktian awal itu ya. Kita bisa melihat misalnya mengarah kepada si pelakunya itu adalah si A, kita bisa lapor ke pihak kepolisian ya, pada pihak kepolisian. Nah, itu perlu kita lakukan agar nantinya si pelaku itu tidak istilahnya tidak melakukan tindak kekerasan seksual pada yang lain ya, supaya mendapatkan efek jerah dihukum gitu ya. Maka kita harus lapor ke polisi ya, itu ibu-ibu. Nah, kemudian di sini kita bisa juga lihat hal-hal praktis agar anak terhindar dari kekerasan seksual ya. Nah, bisa kita baca ibu-ibu ya, kita bisa ajarkan kepada anak untuk mengenal organ-organ tubuh yang sensitif yang tidak boleh disentuh oleh orang lain yang bukan istilahnya oleh orang tuanya ya. Kemudian pastikan jalur yang dilalui anak adalah jalur yang aman ya, aman misalnya gang-gang yang sekiranya suka tongkrongan anak-anak yang kurang baik itu, ingatkan pada anak untuk tidak melalui jalur tersebut ya. Kemudian yang berikutnya adalah pastikan anak bersama orang yang kita kenal ya, dan orang yang kita percayai gitu ya. Kemudian berikutnya adalah ajarkan anak untuk tidak menerima pemberian apapun dari orang yang tidak dikenal. Nah, ini nih kadang-kala pelaku itu merayu anak, misalnya memberikan permen gitu ya. Nah, ajarkan pada anak kalau ada orang asing yang memberikan permen, kemudian membujuk, mengajak ke suatu tempat, itu jangan mau ya, teriak, minta tolong, lari gitu ya. Karena biasanya pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak, cara yang dilakukan adalah dengan tadi membujuk gitu ya, merayu si anak, ini permen dan sebagainya. Kemudian yang berikut adalah pastikan rumah aman dari bahan-bahan pornografi ya, pornografi. Kemudian berikutnya adalah berikan kontak yang bisa dihubungi dalam situasi apapun. Jadi kasih anak itu nomor HP misalnya, pamannya, orang tuanya gitu ya, agar si anak mudah nanti menghubungi apabila terjadi hal-hal yang tidak tidak benar gitu ya. Kemudian dengarkan cerita anak pada kejadian apapun ya. Nah, itu ibu-ibu, bapak-bapak, tadi kita sudah dengarkan bersama-sama ya, pelajari juga, udah praktek juga tadi deteksi dini kekerasan terhadap anak gitu ya. Mudah-mudahan sampai di sini ada pertanyaan. Udah paham Pak? Udah paham ya. Sudah jelas paham, sekali Pak. jelasnya mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita pelajari dipahami, kemudian dipraktekkan dan disebarluaskan pada saudara-saudara kita agar anggota keluarga kita, anak-anak kita tidak menjadi korban tindak kekerasan seksual ya, yang pelakunya ya
asing sebenarnya, tapi orang-orang sekitar kita pun ya ada ada kemungkinan juga pelakunya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Apabila tidak ada pertanyaan, kita tutup saja pertemuan hari ini.